Halo guys, namaku Andi dan aku akan bahas problem more in classical mechanics 5.31, the raindrop problem. Jadi, asumsikan bahwa ada suatu awan dengan banyak eh, tetesan air, kayak embun air, yang dia tuh terdistribusi secara uniform atau rata. Dengan kita anggap densitas kayak massa per volumenya si awan ini dan anggap ada suatu tetesan air, tetesan hujan yang jatuh melewati ini. Tetesan hujan ini mulainya dengan negligible size. Jadi kita anggap R-nya 0. Nah, dia akan jatuh dan dia akan naik masanya sampai dia akan membuat suatu tetesan hujan berjari-jari R. Dia jatuh akibat G. Eh, Kita asumsikan juga kalau tetesan atau embun air ini di sini di awan, dia V-nya 0. V awan 0. Oke, sekarang kita bisa mulai meninjau. Oh, kita butuh satu variabel lagi. Beberapa variabel lagi. Jadi kita anggap rho itu density air, densitas air. Dan kayak kita udah bisa mulai. Pertama, kalau misalnya kita lihat, ini kan hanya sistem massa variabel. Jadi kita bisa meninjau eh, gaya-gaya dan momentum yang bekerja pada si tetesan air hujan ini. Yang kita lihat momentum si tetesan air hujan ini hanya MV. Karena awan-awannya kita tahu kalau V-nya 0. Jadi cuma ada P sama dengan MV. Oh ya, M ini masa raindrop. V juga. V kecepatan raindrop. Jadi kita ada dapat gini dan kita tahu dari hukum Newton kedua kalau sigma F sama dengan dP per dt. Kita tinjau apa saja gaya yang bekerja sih di si uh, raindrop. Ini cuma ada mg. Jadi sigma F ya mg. Nah, untuk dp per dt karena kita pakai uh, karena m dan v berubah terhadap waktu, jadi kita pakai chain rule. Dan kita dapat m dot v plus mv dot. Dengan dot ini menandakan df per dt-nya. Jadi bisa kita tulis lagi kalau mg sama dengan m dot v plus mv dot. Nah, kita akan bekerja mendevelop persamaan utama ini. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan mendefinisikan variabel-variabel ini. Uh, Pertama kita coba definisikan M, karena M yang paling mudah. Menurut soal, uh, diasumsikan bahwa si raindrop ini selalu berbentuk bola. Jadi kita bisa pakai kalau M itu hanyalah volume bola dikali rho densitas air. Kita udah tahu semua lah ya. Jadi ini cuma 4/3 pi R pangkat 3 rho. Nah, dari sini kita juga bisa dapat M dot ya dengan cara turunin M aja. Kita juga pakai chain rule lagi dan karena R-nya pangkat 3. Jadi kita dapat kalau M dot ini 4
pi r kuadrat r dot rho. Nah, kita juga tinjau pertambahan massa akibat embun dari awan itu. Jadi kalau kita lihat ya, dia kan jatuh. Dia bakal terkolek di sini kan. Ini area circle, area lingkaran 4 pi maaf, pi r kuadrat. Jadi eh, pertambahan massa itu sebanding dengan pi r kuadrat. Dan juga dia akan sebanding dengan kecepatannya. Jadi bisa kita tuliskan secara eksplisit bahwa m dot itu pi r kuadrat dikali v dan dikali oleh eh, kerapatan massa si awan. Dengan ini kita bisa menggabungkan um, v dengan variabel-variabel lainnya. Nah, untuk mendapatkan notasi v ini, kita tinggal menggunakan aljabar simple. Kita lihat ada dua m dot, yang ini sama. Jadi 4pi r kuadrat r dot rho itu sama aja dengan pi r kuadrat vk. Kita bisa coret r kuadrat, kita bisa coret pi. Kita dapat bahwa v sama dengan 4 rho per k r dot. Diturunin sekali, kita dapat kalau v dot itu juga 4 rho per k r double dot. Dan seperti kita bisa, oh tunggu. Oh, kita bisa menghilangkan m ini sebenarnya. Dengan cara kita m dotnya kita ubah ke bentuk m. M itu kan 4 per 3 pi r pangkat 3 rho. M dot itu 4 pi r kuadrat r dot rho. Kalau kita lihat ada similaritas, jadi kita bisa nulis m dot in terms of m. Kita lihat, jadi 4 pi r kuadrat itu kan 4 pi r kuadrat rho itu sebenarnya 3m per r kan. Nah, kita substitusiin ke r dot, ke m dot, maaf. Jadi m dot itu cuma 3m r dot per r. Nah, kita bisa mulai develop persamaannya dari sini. Mg sama dengan mv dot plus vm dot. Oke. Pertama kita coba develop untuk hilangin m-nya. Jadi kita tahu kalau m dot itu 3m r dot per r, benar kan? Ya. Kita substitusiin aja. Mg sama dengan mv dot plus 3m r dot per r v. Benar? Oke, jadi tinggal kita coret aja m-nya. Terus kita kali r, jadi gr sama dengan v dot r plus vr dot. Oh, 3. Dari sini kita juga bisa mulai substitusiin. Kalau V itu kan tadi 4 rho per K R dot. Dan V dot itu 4 rho per K R double dot. Kita bisa substitusiin lagi. GR sama dengan 4 rho per K R double dot R plus 12 rho per K R dot kuadrat. Kita coba kaliin rho per K-nya ke sini. GK per rho R sama dengan 4 R double dot R plus 12 R kuadrat. Untuk simplisitas kita anggap GK per rho ini N. Jadi NR sama dengan 12 R dot kuadrat plus 4 R double dot. Nah,
Eh, kita bisa coba lihat sesuatu kalau R ini kan fungsi theta, fungsi T. Dengan variabelnya itu ada N variabel untuk RT. Nah, kita coba pakai apa sih namanya? Analisis dimensi. R itu kan dimensinya L ya. Dan kalau si N ini dia tuh LT-2. Jadi untuk dapat R itu kita butuh kita bisa kayak uh, define R itu sebagai suatu konstanta kita anggap alfa, suatu konstanta alfa dikali N T kuadrat. Karena untuk ngilangin si T-2 nya ini. Dan dia tuh nggak ada plus, misalkan plus C gitu. Karena kan kalau misalkan dia T-nya 0, R-nya 0. Jadi ini nggak ada. Nah, dengan ini kita juga bisa turunin untuk dapat ini 2 alpha NT. Dan R double dot itu juga cuma 2 alpha N. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini. Alpha N kuadrat T kuadrat sama dengan 12 dikali 4 alpha kuadrat N kuadrat T kuadrat plus 4 R dikali R double dot. Itu berarti hmm, 4 kali 2 kali alpha N alpha kuadrat N kuadrat T kuadrat. Benar? Oke, benar. Nah, kita bisa coret T kuadrat sama N kuadrat ya. Kita juga bisa coret alfanya. Jadi kita dapat 1 sama dengan 48 al plus 8 alfa. Ini sama dengan 56 alfa. Berarti kita dapat kalau alfa tuh 1/56. Nah, kita tinggal, kan yang mau kita cari kan A-nya, yaitu V dot ya. A itu 4 rho per K R double dot sama dengan 4 rho per K dikali 2 alfa N sama dengan 4 rho per K dikali 2 1/56. N itu G K per rho. Ini 8, ini 7. Jadi jawabannya A adalah G per 7. Jadi suatu tetesan air yang melalui awan yang terdistribusi secara merata itu G per 7, bukan G doang. Atau bukan G per, misalnya G per 4 gitu. Jadi G per 7. Dan G per 7 ini hanya berlaku apabila eh, si raindrop ini mulai dengan eh, negligible size. Apabila ada size misalkan R sama dengan R0 yang tidak mendekati 0 gitu, maka persamaannya akan jauh lebih ribet. Mungkin kita bisa bakal bahas di hari lain. Dan ya, ini pembahasan Morin saya. Maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.